Oke, mungkin aku hari ini mau storytelling aja sih gitu. Jadi ini aku angkat ceritanya dari eh, apa ya, dari khotbah sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin ada beberapa bagian teman-teman di sini mungkin udah pernah dengar ceritanya di sosmed ataupun di apa di tempat lain gitu kan. Jadi ceritanya ini mungkin bisa diimplementasikan juga ke kehidupan teman-teman gitu. Jadi ini versi dari aku. Jadi ada sebuah cerita gitu. Jadi di suatu ketika ini adalah hamba Tuhan yang setia gitu pada Tuhan ya. Dia mendapatkan musibah pada saat itu gitu kan. Nah musibahnya itu waktu itu kebanjiran gitu. Jadi dia hamba Tuhan ini dia naik ke atas genteng gitu kan untuk menyelamatkan dirinya gitu. Nah satu ketika ada orang naik getek gitu melihat dia di atas genteng niatnya mau menyelamatkan hamba Tuhan itu gitu kan, tapi apa kata si hamba Tuhannya, nggak usah, saya akan diselamatkan oleh Tuhan saya sendiri, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, akhirnya orang yang bawa getek itu pergi meninggalkan si A lah kita sebut gitu kan. Lalu kemudian si hamba Tuhan ini berdoa lagi gitu pada Tuhan ya kan. Nah setelah nggak lama dari setelah dia doa, setelah dia doa datang lagi eh, orang dengan kapal yang agak lebih besar gitu daripada getek itu kan, dari yang sebelumnya maksudnya. Lalu si hamba Tuhan itu bilang, nggak usah, saya akan diselamatkan oleh Tuhan saya, katanya gitu kan. Kira kapal yang kedua ini pergi juga meninggalkan si A ini kan. Nah, terus si hamba Tuhan ini doa lagi nih ketiga kalinya gitu kan. Tuhan, aku udah setia denganmu, mengapa engkau tidak menyelamatkan aku, kata dia kan. Nah, datang lagi nih penyelamatan yang terakhir nih sebenarnya. Padahal air itu udah mulai meninggi gitu, udah mau menenggelamkan si A ini gitu kan. Nah, terus datanglah helikopter, lebih keren kan daripada getek gitu ataupun kapal yang gede gitu kan. Nah, pas udah di atasnya dia, eh, si hamba Tuhan ini bilang lagi, tidak usah, aku akan diselamatkan oleh Tuhan saya gitu kan. Pergilah si helikopter ini. Nah, nunggu, ternyata nggak ada lagi pertolongan gitu kan untuk dia. Kira dia mati tenggelam. Nah, setelah mati tenggelam, dia ketemulah dengan Tuhannya kan. Dia marah kepada Tuhannya gitu. Tuhan, aku adalah hambamu yang paling setia gitu kan. Kenapa engkau tidak menyelamatkan aku gitu. Nah, apa kata Tuhan? Dia bilang, kau salah katanya. Kata Tuhan kan. Sebenarnya aku sudah menyelamatkan engkau 3 kali, tapi kenapa engkau menolak aku? Dia bilang gitu kan. Nah, di situ dia terkejut gitu. Nah, poinnya adalah teman-teman di sini saya analogikan musibah itu pada kehidupan kita adalah hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dalam kehidupan kita gitu kan. Nah, kadangkala kita selalu kalau misalkan kita dapat musibah atau dapat kendala gitu, kita selalu menyalahkan Tuhan gitu. Kita selalu ingat pada Tuhan, tapi ketika kita lagi dalam keadaan happy, dalam keadaan senang gitu, kita lupa gitu kepada Dia gitu. Maksudnya adalah Tuhan punya caranya tersendiri gitu, dengan cara dia gitu loh, terhadap doa dari anak-anaknya gitu atau doa daripada hamba-hambanya gitu. Jadi cara Tuhan memberikan atau menjawab dari doa-doa kalian, dia punya apa ya, punya waktunya gitu loh. Nggak melulu doa yang kita harapkan itu langsung jatuh seperti air hujan gitu yang mendung langsung turun ke bawah gitu, enggak gitu. Bukan berarti seperti itu. Nah, jadi mungkin poin dari cerita itu adalah tetaplah setia kepada Tuhan gitu maksudnya, tetap berdoa, jangan lupakan dia sebagai pencipta kita, bahwasanya kita selalu dilindungi oleh Tuhan gitu. Kita datang ke kantor ini dengan keadaan sehat pun itu adalah perbuatan dari Tuhan gitu. Kita tidak lupa seperti itu. Mungkin dari aku sekian sharingnya. Thank you. PT Media Antarnusa, antusias, antusias, antusias. Berpikir optimis. Siapa yang utama? Customer. Yeay.